dikatakan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau terus maju tentang intimidasi. Itu masih belum cukup. Masih banyak saudara yang tidak mengerti, dan kalau saudara satu kali tidak mengerti, ya itu sayang. Itu mesti sampai bisa mengerti. Baru kita pindah ke bangunan yang lain, yaitu intimidasi. Katakan sama-sama, intimidasi. Yang keras, intimidasi. Intimidasi, lebih keras. Intimidasi, ya, intimidasi itu, intim itu masuk ke dalam, dasi itu adalah sesuatu keadaan, jadi masuk ke dalam, itu intimidasi. Jadi, apa yang manusia masukkan itu di dalam roh dari manusia yang lain, itu adalah intimidasi. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, coba kita baca 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kebenaran, ketakutan, dengan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Coba tolong. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Ketakutan itu bukan cuma roh. Roh itu lebih dari roh. Roh itu, ketakutan itu juga disebut roh ketakutan. Artinya roh itu ada satu kehidupan. Jadi dia itu bisa hidup, bisa ditanam, bisa jadi apa, sesuatu yang hidup. Itu roh. Dia bukan barang yang mati. Ketakutan itu adalah roh, bukan sesuatu yang mati, yang hidup. Bisa sudah bilang, saya takut di sini, saya mau pergi ke kamar saya, kamar yang belakang saja. Nanti di sana dia juga datang, dia akan mengganggu saudara. Karena itu sudah mesti, tidak ada jalan lain, saudara mesti usir dia dalam nama Yesus, dan baru dia akan keluar dari tempat itu. Ini penting sekali untuk saya mengerti bahwa bukan dia yang takut sama kita, yang takut sama dia, dia yang takut sama kita. Amin. Dan bukan kita yang mesti lari dari dia, tapi dia yang mesti lari dari kita. Ini penting sekali. Tuhan tidak memberikan roh intimidasi. Iblis sumber yang ada di dalam intimidasi. Intimidasi itu sumbernya ada di dalam iblis. Ya. Tapi roh intimidasi itu cuma memberikan saja, memberikan, dibagi-bagikan sama saudara-saudara. Tujuannya adalah untuk memenjarakan roh manusia di dalam penjara kelembutan, atau penjara kekerasan, penjara kepahitan dan kebencian. Tujuannya adalah untuk memenjarakan roh manusia di dalam penjara kelemahan dan penjara kepatuhan dan penjara kebencian. Semua itu dia jadi patuh di situ, tanpa dia bisa menguasai diri. Jadi kasihan orang yang mengalami satu keadaan dirinya seperti orang yang
tidak berada pada saat yang baik, tapi dalam keadaan yang turun, merosot. Itu adalah orang yang berada di dalam pintu gerbang dari pintu masuk, tapi dia tidak bisa masuk. Untuk itu Tuhan melatih kekuatan roh kita, supaya roh kita ini jadi kuat, jadi besar, dan dia bisa menangkap. Kalau dia menangkap, dia besar, dia menangkap, dia kuat sekali. Dia menangkap itu kuat sekali. Dia bisa, saya percaya di dalam hati saya ada roh menguasai. Itu roh menguasai dan roh menakut-nakuti. Dua itu, menguasai dan menakut-nakuti. Untuk menguasai, kalau kita menyediakan ruangan buat roh menyaingi, dan roh yang satunya itu tadi, itu nanti tiba-tiba dia ada di dalam hati saudara. Dia akan membuat rumah di situ. Tapi tidak akan kamu tahu bahwa tubuhmu itu rumah Allah, bahwa kamu itu bukan rumahnya setan atau iblis, tapi rumahnya Yesus, di mana Yesus ada di dalam. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan kita latihan untuk melatih. Ya, kalau kita tidak dilatih, seperti misalnya sudah dilatih, begini, ya, kalau saya begini, bunyi semua, karena tidak pernah dipakai. Saya cuma jalan saja, itu, ya, dan sakit, karena itu dia mesti semua dibelah, seperti dibelah kayu, dibelah begitu. Ya, jadi keretak bunyi, seperti rokok kretek begitu, tapi tidak lepas, untung tidak lepas. Ya, tapi itu mesti dilatih juga. Kalau tidak sakit sekali. Kalau sudah biasa tidak sakit. Ya. Latihan ini mengalami satu tekanan. Namun dalam tekanan itu, masalah itu, jadi kita ini datang dari ketika kita mengalami satu tekanan, namun kita tidak dikuasai oleh masalah itu, tidak dikuasai oleh masalah itu, karena kita ada di atas masalah. Ya, jadi kita menjadi pemenangnya, yaitu jikalau kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak cemas, kita tidak kita ada roh, ada kuasa Roh Kudus, itu berarti kita sudah jadi pemenang. Kita tidak berada di bawahnya lagi. Tapi kalau kita masih ada ketakutan ini dan kecemasan ini, kita masih ada di atas. Kita di atasnya dia. Jadi kita mesti hati-hati sudah. Kalau latihan itu datang ketika kita mengalami satu tekanan, namun kita tidak dikuasai oleh masalah itu. Kita di atas masalah dan menjadi pemenang. Jadi kalau kita mengalami latihan, datang kesusahan dari Tuhan, dari masalah dari Tuhan, ya, tapi kita itu tidak apa-apa. Memang kita belum bisa memiliki semua itu, tapi kita tidak jatuh tersungkur, tidak. Kita juga tidak takut, khawatir, cemas. Ya. Kita berarti kita ini jadi pemenang. Kita di atas masalah, dan masalah itu di bawah kita. Memang masalah masih ada dalam hidup kita. Kita masih mesti melalui masalah itu, mesti memikul masalah itu, mesti menggendong masalah itu, macam-macam. Tetapi kita sudah tahu bahwa kita sudah connect juga dengan yang di atasnya itu, ya, bahwa kita juga bisa seperti mereka, lebih di atas sambil naik terus, ya. Jadi saudara, ini yang pertama. Ketika kita menghadapi tekanan dan kesesakan, banyak orang salah dalam mengambil tindakan. Pada waktu dia dalam masalah, ya, dalam tekanan, dilatih sama Tuhan supaya dia bisa mengambil bagian tindakan yang betul.
Tapi sayang, banyak orang Kristen pada saat itu, waktu dia bertindak yang salah, mengambil tindakan yang salah. Mereka sibuk mengurus stresnya, frustrasinya, yang diurus frustrasi, ketakutannya, rasa putus asanya. Itu semua akibat dari masalah. Stres itu bukan sumber masalah. Sumber masalah itu adalah tadi yang masalah-masalah yang didatangkan Tuhan kepada kita, dan kita mulai mengalami ujian. Sumber masalah itu adalah roh intimidasi. Itu roh yang membuat kita takut, bukan masalah itu sendiri, bukan. Jadi saya mesti hati-hati kalau saya menghadapi masalah. Jangan sudah merasa aduh saya sedih bagaimana. Itu sudah takut dan sebagainya. Sudah merasa seorang diri, tidak ada yang tolong saudara bagaimana. Jangan, itu mesti pergi, dipergi. Sudah mesti yakin bahwa Tuhan itu menyertai saya. Tuhan tolong, engkau menyertai saya. Saya ngomong sama dia. Dan pada waktu itu Tuhan nanti akan datang kepada saudara dan dia akan bicara kepada saya. Jadi saya tidak perlu takut. Ini perlu dilatih. Jadi Tuhan tidak setuju kalau roh intimidasi itu datang kepada kita. Fokus peperangan kita adalah melawan roh intimidasi. Fokus kita adalah melawan roh intimidasi. Intimidasi itu adalah roh, dan itu ada roh itu hidup, ada kehidupan di dalam kita, dan kita nanti akan menjadi orang yang tidak tahu kemana kita pergi karena kita terus ngalor ngidul begitu, ya, pergi ke sana kemari, dan kita tidak punya pegangan. Ya. Ketika seorang memberi ruang di dalam hatinya bagi masuknya roh intimidasi, kalau seseorang memberikan ruangan dalam hatinya, roh hati saya itu segini, tapi bisa lebih besar dari yang asli. Itu cuma, tapi bayangannya itu besar. Nah, masalahnya terasa semakin berat pada saat saya mulai membuka ruangan lebih besar buat roh intimidasi itu masuk dalam saudara. Maka nanti sejak itu sudah akan merasa tekanan saudara itu lebih berat, dan masalah saudara lebih bukan ringan, tapi lebih berat. Kenapa? Ya, sebab saudara memberi ruang kepada sesuatu yang apakah itu binatang atau apa di dalam hati saudara. Jangan saudara memberi ruang bagi roh intimidasi. Kalau sudah memberi ruang kepada roh saudara yang diintimidasi, maka walaupun masalah itu masih ada, masalah itu masih ada, tapi masalah itu masih ada, tapi saudara itu segar, sudah tidak letih lesu. Nah, beberapa orang ketemu sama saya, Pendeta Paulus sekarang kok segar ya? Ya banyak percobaan saya besar-besar. Ya tapi kok tidak rasa, tidak seperti saya ini dulu pernah kena percobaan besar. Saya sejak itu saya terus di dalam kamar saya, terus saya menangis dan membaca Alkitab atau membaca buku lebih banyak daripada Alkitab. Dan saya meneteskan air mata terus karena itu. Nah, itu tidak boleh. Itu kita mesti segar. Ayat 28 nanti saya jelaskan. Dan kita mesti merasa ringan, beban kita ringan. Masih ada beban itu, tapi beban itu ringan. Nah ini berarti kita sudah mulai mengalami kemenangan. Dan yang ketiga diberi kelegaan. Lega. Setengah mati saya sudah. Sekarang saya sudah tidak lagi menderita seperti kelegaan. Diberi jiwa akan mendapatkan ketenangan. Jiwa saya akan mendapatkan ketenangan. Dan jiwa saya itu seperti jalan terus, seperti motor. Wah, ke sini ke sana, pergi ke sebelah sana, cari restoran tidak ada, bisa cari
ini mau Absalom, Salon, bukan Absalom, Salon ya, Salon apa? Mau apa? Itu di rebonding lagi. Ya, boleh. Sebentar dibikin keluar seperti ya, seperti binatang kecil-kecil. Sebentar di rebonding lagi, bisa bosen, dikeluar gitu, jadi panjang, pakai konde lagi. Ya. Jadi kalau kondenya bosen, nggak usah konde, pakai naik ke sini, beli, namanya itu apa? Candi Prambanan, dekat-dekat sini, Candi Prambanan. Dan kuk kita jadi enak, jawaban akan mendapat ketenangan, kita mendapat ketenangan dan kita akan mendapat kuk yang enak, sadel. Duduk di atas sadel tapi enak, bisa tidak miring jalannya, miring. Itu kalau sapinya besar, yang satu kecil, kita naik yang kecil, naik yang besar, nanti yang besar ini jalannya lebih duluan, jadi ini miring, jadi alurannya nanti selalu belok begitu, mesti diperbaiki lagi. Wah, 2 kali kerja. Tapi kalau dia sadelnya sama ini, anak dan induk ini bisa sama, itu berarti dia akan lurus, tidak akan bengkok-bengkok begitu. Nah, itu bebanku pun ringan. Nah, ini semua ada di dalam Matius pasal 11, coba kita baca. 11 ya. Kalau kita datang sama Tuhan, kita dilatih sama Tuhan, kita mengalami banyak beban yang berat, tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita, amin. Dan kita tidak akan miring-miring jalan, kita akan tetap lurus. Coba ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepada semua yang letih lesu, itu dikasih kelegaan. Apa? Kelegaan. Lagi sekali yang besar. Lega. Lega sudah. Saya tidak perlu ngurus lagi, itu sudah ada yang ngurus. Sudah lega saya. Itu namanya lega. Terus ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, belajar dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak orang Kristen yang keras. Wah, itu tidak lemah lembut, tidak rendah hati itu. Kalau rendah hati dia lemah lembut terus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu tidak disiksa lagi terus. Tenang. Terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ringan, enak dan ringan. Ini Tuhan mau supaya hidup kita itu seperti Matius 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Ini tiga ayat. Ini persis seperti Tuhan mau. Jangan kita seperti orang yang pergi seperti kita mencari sesuatu yang kita bosan, kita tidak bisa mendapatkan itu dengan baik. Tapi kita bisa menemukan ini dan kita bisa tenang, ada ketenangan, ada keringanan, ada enak, ada ketenangan, ada lemah lembut, rendah hati. Pikul kuk, belajar kepadaku, kelegaan kepada ya. Ini ayat 29 sampai 30. Ini potret dari seorang manusia, anak Tuhan yang sudah dibersihkan dari segala yang kotor. Ya. Jadi kita perlu mengalami seperti ini. Nah, saat itu Raja Saul dan orang Israel berhadapan dengan orang Filistin. Saul menghadapi Goliat. Goliat itu adalah orang Filistin yang dia berbantah-bantah setiap pagi dan setiap sore 40 hari lamanya. Jadi 80 kali dia ngomong segala, ngomong yang aneh-aneh yang seperti orang
sudah tidak beres juga. Dan dia menantang Tuhan, dia menantang bukan Israel saja, tapi Saul rajanya. Saul itu penipu, itu dia disuruh dibuka semua sama setan. Ya, setan pengen malu kita. Ya, so, dia tidak pernah minta ampun. Dia mengatakan saya tidak salah. Saya cuma mengambil sedikit, memakai sedikit, bensinnya juga sedikit tapi tidak banyak. Sedikit tapi dosa itu dosa sedikit, dosa banyak itu sama. Amin. Amin. Ya, sudah tidak bisa masuk ke surga. Kenapa tidak bisa? Saya ini berdosa tapi sedikit. Loh, dosa sedikit, dosa banyak itu sama. Tetap dosa sama dengan dosa. Dosa dosa, ya. Betul? Nah, ini dosa sedikit, ini bisa tidak usah diampuni, dikocok saja hilang sudah dosa. Nah, betul. Semua ada dosa, ada dosa. Tapi Tuhan bisa, kalau kita mau jujur, kita mau terbuka terus terang, Tuhan mau menyucikan hidup kita. Amin. Ya. Jadi sudah. Nah, apa sebabnya orang Israel ketakutan terhadap orang Filistin? Orang Filistin tidak membalas lebih dulu. Dia masih ngomong-ngomong, dia masih diam-diam, tapi dia membuat orang Israel ketakutan. Apa orang Filistin membawa senjata tercanggih di dunia? Apa orang Filistin satu-satunya bangsa yang punya senjata yang tercanggih? Tidak, dia tidak punya apa-apa. Senjata yang paling tercanggih tidak punya. Apakah orang Filistin punya senjata yang ditakuti oleh orang Israel? Tidak. Senjata yang paling ditakuti juga dia tidak punya. Dia punya senjata biasa-biasa. Ya, senjata yang dari besi, yang karatan banyak, yang dari baja juga ada, tapi juga tidak bisa tajam. Apakah orang Filistin punya senjata yang ditakuti oleh Israel? Tidak. Semua sama. Apakah orang Filistin punya senjata yang ditakuti? Apakah orang Israel tahu jumlah orang Filistin? Tidak. Dia tidak tahu. Orang Filistin guna mampu menguburkan satu orang saja, guna mampu mengutus satu orang saja, yaitu Goliat. Cuma satu orang saja yang dia bisa kirim, yaitu Goliat. Goliat ini mampu melumpuhkan kekuatan Israel melalui apa? Melalui dua perkara, senjata dan perkataan. Ini senjata itu macam-macam, tameng, dipakai bus masuk, tidak bisa lihat, terlalu besar kepalanya. Raja Saul itu besar sekali, Daud kecil. Nah, jadi kurang baik. Jadi semua terlalu besar. Apakah orang Filistin takut? Orang Israel takut terhadap jumlah orang Filistin yang besar ini? Tidak. Apakah orang Filistin punya senjata yang ditakuti Israel? Tidak. Orang Filistin cuma mampu mengutus satu orang saja, yaitu Goliat. Goliat ini mampu melumpuhkan kekuatan Israel. Bagaimana caranya? Dia datang terus langsung dia diuber-uber, mau dibunuh. Nah, dia cuma datang dengan perkataan, menyebarkan roh intimidasi dengan perkataan, bukan dengan senjata. Senjatanya dia itu banyak, malah satu pun tidak ada yang dipakai. Sampai dia jatuh, itu Daud memasukkan itu kerikil yang kecil di dalam otaknya sih, tembus mati dia. Sudah jatuh, tidak ada satu pedang pun atau golok atau apapun yang dipakai oleh Goliat ini untuk membela dirinya, tidak ada. Semua itu Tuhan yang mengadakan. Dan sampai akhirnya mereka mengaku mereka kalah, mereka menyerahkan diri, itu dipenggal jadi dua dengan pedangnya dari Goliat. Goliat dibawa pulang, dicacah-cacah jadi seperti ikan yang banyak, ya, dimakan seperti palu mara, bikin palu mara atau palu mara aja, ya, cocok. Daging manusia itu katanya enak, katanya, tapi saya tidak pernah makan. Ya,
Saudara juga saya percaya jangan makan. Karena kita makan manusia nanti kita di surga ditanya, kamu makan manusia. Makan manusia itu berat, tak boleh. Ya. Jadi dia menyebarkan roh intimidasi. Nah ini hati-hati, jangan sampai kadang-kadang sudah dalam keadaan sakit, sudah didatangi orang, dia mulai ngomong-ngomong macam-macam, ngomong tentang ini sakit kanker yang sudah stadium berapa, sakit apalagi Parkinson yang sudah berapa lama, berapa puluh tahun tidak sembuh-sembuh. Ya, jangan bicara soal itu, nanti akan menimbulkan roh intimidasi. Itu perkataan orang itu nanti disebarkan. Biar dia orang Kristen, dia bisa menyebarkan itu. Tidak sengaja dia bisa menyebarkan itu roh intimidasi melalui perkataannya dia. Perkataan bagaimana? Perkataan yang bagaimana? Bukan perkataan biasa. Perkataan biasa tidak akan menyebarkan, tapi perkataan yang mencemooh. Ya, yaitu mencemooh itu mengkritik seperti dalam Mazmur 1 ayat 1. Coba baca, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan duduk dalam pencemooh. Nah, ini duduk. Jadi ini suka bikin orang-orang yang begini ini di dalam gereja suka bikin grup-grup sendiri. Duduk di sini, Pak. Duduk itu berarti dia suka duduk yang tempat-tempat yang begitu. Jadi itu pekerjaan si setan. Dia mau membuat gereja itu kacau dan sebagainya. Ya. Nah, jadi sekarang dalam 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 10. Jadi kita lihat perkataan demi perkataan disauti dengan perkataan. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 10. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Sampai ayat berapa? 9. Sekarang 10. Sekarang? Baru mau 10. 10 sekarang. 10. Ya 10 sampai 10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Di sini kita lihat ya. Mereka berperang seorang melawan seorang. Dan kata-kata cemoohan dan akibat mendengar kata-kata cemoohan. Akibatnya ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, ya, perkataan orang Filistin ini ada perkataan yang mencemooh itu terus, maka cemaslah hati mereka. Cemas itu bagaimana cemas? Itu akibatnya. Terus dia jadi cemas. Setelah dimasuki oleh roh intimidasi itu, dia jadi cemas. Cemas itu seperti takut-takut begitu ya. Wah, jangan nanti kita kena bom nanti di sini. Wah, tak bisa tidur karena ada bom. Padahal tidak ada boman saja, bomnya anak kecil. Terus dan sangat ketakutan. Sangat, ini sangat, bukan ketakutan saja, sangat ketakutan. Jadi selalu cemas dan sangat ketakutan. Sekarang vonis Saul. 1 Samuel 17 ayat 33. Mari baca. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Prajurit, pasal ayat 33. Kamu sudah tidak mungkin. Ayat
33 Anas. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Katakan sama-sama, tidak mungkin. Nah, itu perkataan tidak percaya. Itu pertanyaan menghina kepada Tuhan. Jangan saya bilang tidak mungkin. Ya, kalau tidak mungkin berarti Tuhan itu tidak mungkin. Tuhan itu mungkin. Segala sesuatu kita sudah baca dalam Alkitab. Semuanya tidak mungkin jadi mungkin bagi Dia. Amin. Jadi kita mesti percaya. Kalau tidak kita nanti akan turun. Dan Tuhan akan biarkan kita sendirian nanti diganggu sama setan. Mereka sangat ketakutan dan sangat cemas. Sangat ketakutan dan sangat cemas. Dalam pasal 17 ayat 33 tadi dikatakan tidak mungkin. Ini perkataan yang tidak percaya, tidak mungkin. Perkataan dari seorang yang tidak pantas untuk jadi raja, dia sama sekali tidak memberi semangat. Jadi dia tidak pantas untuk menjadi raja. Ini bukan perkataan seorang raja yang mau memberi semangat. Ayo maju. Palestina bisa ngomong begitu loh. Tapi dia bilang, soal ini diam saja. Diam saja. Daud bilang, nanti saya akan maju, saya akan. Dia bilang, kamu masih muda, tidak mungkin. Itu selalu dia merem. Perkataan kita bisa merem orang yang mau maju. Jangan sampai kita merem. Anak-anak kita jangan kita rem. Kalau dia mau maju, kita mesti maju. Majukan mereka. Ya. Dia sama sekali tidak memberi semangat. Tetapi Daud tidak melayani omongan Saul. Dia potong dan langsung dia memberi kesaksian sehari-hari. Dia tidak saling memotong. Ini bagus. Mereka tidak memberi kekuatan kepada pelayan-pelayan. Dibiarkan saja pelayan. Jadi pelayan ada yang maju tapi tidak sungguh-sungguh, setengah maju setengah tidak. Mereka tidak menemukan itu kekuatan yang betul. Hizkia tinggal diam. Hizkia, coba kita baca pasal 32 2 Tawarikh. Tawarikh pasal yang ke 32 ayat yang ke 1 sampai 3. Mari. Saya tidak ada waktu banyak membaca, tapi saya bisa baca di rumah. Pasal 32 baca seluruhnya. Itu ayat yang ke 1 sampai 3. Silakan baca. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan para pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Ya, di sini kita lihat Hizkia tidak tinggal diam. Seperti Saul cuma diam-diam saja. Saul tidak berbuat apa-apa. Dia sudah diancam begitu, dia masih tetap diam-diam. Ini Saul tidak punya malas, tidak punya kesungguhan. Selalu dia pikir nanti saya akan dibunuh sama orang. Akhirnya dia dibunuh, dia mati. Dia tidak berharga. Dia seorang pemimpin yang tidak punya talenta. Tidak sepatah kata yang menguatkan DMC oleh Saul. Bahkan mula pertama ia tidak percaya kesaksian Daud. Di permulaan dia juga tidak percaya kesaksian Daud. Kemudian kuatkanlah dalam ayat 7. Pasal 32 ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Lebih banyak. Ya. Jangan takut, jangan terkejut. Para baca bersama. Oleh kata-kata Hizkia, roh intim itu hanya dapat dipatahkan dengan firman Tuhan. Kata intim itu hanya bisa dipatahkan oleh firman Tuhan. Kedua, pada waktu kita sakit di rumah sakit atau dia nanti ada datang orang-orang yang tidak semua yang datang itu dia mau kuatkan kita, tapi ada yang
justru melemahkan. Wah, ini nggak bisa, ini kalau begini mesti pergi dokter dan semuanya. Sudah jangan takut. Ya, pergi dokter tidak apa itu? Tidak salah, dosa. Ya, satu waktu ini masih tahun berapa? 40-an. Di Minahasa itu jalannya masih dari bukan plesteran, dari ini apa, batu gunung yang di padat. Terus itu Om Han Hessel, itu pendeta Belanda, Indo Belanda. Dia naik pedati, tidak ada bis, tidak ada. Dia orangnya tinggi besar, gemuknya segini, 100 berapa. Pokoknya dia insinyur, tapi dia tidak sampai insinyur. Dan dia bekerja di apa itu, pabrik minyak di Noyo sana, di Surabaya, di Noyo. Minyak apa itu? Ya, minyak tanah. Dan tinggi sekali, dia punya jabatan tinggi. Dan dia mau dibayar tinggi juga. Satu waktu Tuhan bilang, kamu bisa tinggalkan pekerjaanmu, kamu kembali melayani aku. Nah, dia sampaikan sama atasannya dia, wah, Belanda itu ngamuk, kamu gila ya, kamu mau makan apa, anakmu mau dikasih makan apa, kamu tidak bisa, kamu mesti kerja, tidak boleh kamu. Tidak, tapi dia bilang, saya sudah final, saya sudah tidak mau lagi menoleh ke belakang, tetap saya jadi orang yang melayani Tuhan. Wah, sampai hari ketemu di bodoh-bodohi terus, tapi ada damai di dalam pendeta Van Hessel. Nah, itu damai, bukan cuma damai, tapi juga ada sukacita. Jadi masalah itu belum pergi dari dia, tapi ada damai, sukacita yang menguatkan dia. Jadi itu tanda bahwa ini dari Tuhan. Saya yakin, tapi saya akan tinggalkan ini, tidak apa-apa. Saya makan, nanti Tuhan akan kasih makan sama saya. Tidak pernah hamba Tuhan tidak kelaparan, tidak pernah kelaparan. Kalau sudah kerja dengan baik sama orang, apa sudah dikasih lapar? Enggak. Ya no, sudah, wah, dia malah takut, jangan cepat kasih makan. Kalau enggak nanti dipanggil tetangganya kiri kanan, wah, nanti dia jadi ke kiri ke kanan, dia bingung nanti. Ya. Jadi orang yang dicinta sama pegawai yang baru, jadi semua orang sangat takut. Karena perlu ini apa, pegawai yang punya kecerdasan dan kepintaran untuk menarik orang membeli semua yang dijual di tokonya dia. Ya, amin. Ya, dan pekerjaan saudara juga begitu. Tapi mesti yang sehat. Jangan apa, gereja dan gereja itu bersaing, tapi bersaing yang tidak sehat itu tidak boleh. Ayo ini beli ini harganya 100.000. Nah, ini mahal, tapi saya kasih 100.000. Padahal di tempat yang lain harganya cuma 75, lebih bagus daripada 100.000. Nah, ini dia sudah tahu begini, dia bilang terakhir saya pergi ke sini, saya tidak mau datang ke situ lagi, sudah dia rugi. Ya, jadi akhirnya dia keluar, dia bangun gedung gereja yang terbesar di Surabaya sampai hari ini. Tapi hari ini banyak yang lebih besar daripada itu. 1.000 orang masuk, kira-kira segini, 1.000 orang. Ini lebih dari 1.000. Jadi sudah, itu Tuhan baik sekali. Ya, jadi kuatkanlah. Dalam ayat 7, coba kalau baca ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai. Ya, menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ya, terus? Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Ya. Terus? Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali.
rakyat mendapat kepercayaan kembali. Jadi dia dikuatkan kembali. Ya. Kita mesti selalu dalam keadaan kuat, jangan kita lemah. Tidak boleh. Saudara kalau tidak pergi gereja, lama-lama saya juga jadi lemah. Saudara kalau saya jadi lemah itu jangan saya bilang, aduh saya ini saya jadi lemah. Apa memang mesti begini ya? Jadi orang Kristen mesti naik turun, sebentar lemah, sebentar kuat. Tidak, itu tidak benar. Itu salah. Itu tidak mesti seperti itu. Saya ini tidak pernah sebentar saya seperti mau lemah soalnya, sebentar saya kuat, sebentar saya enggak. Sejak Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan 40 tahun yang lalu sampai hari ini, saya tidak pernah menjadi lemah. Jadi besok kuat lagi, besok bisa lemah lagi. Terus itu jangan dituruti. Itu tidak baik. Kalau saya lemah, saya berbuat apa? Ini lutut, wah malas saya, masih malas. Ya sudah, kalau malas tidak usah lutut dulu. Apa? Ini nyanyi, bisa nyanyi. Jangan nyanyi kemesraan. Loh kok kemesraan? Mesra sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Saya bicara sama Tuhan Yesus, bukan sama kemesraan sama dia punya pacar, betul? Ya, nanti kalau dicium sama suaminya, wah jangan. Dan sudah so tua, dia bilang, so tua. Ini banyak yang sudah palsu semua ini. Kalau dia sikat gigi dibuka saja banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tidak apa-apa, asal bisa pakai makan. Kalau tidak bisa makan bagaimana nanti jadi kurus, jadi sakit-sakitan ya. Jadi kemesraan itu untuk suami istri saja, tidak boleh untuk pacaran, jangan dulu ya, itu bahaya ya. Kalau suami istri ya sudah, suami istri tidak apa-apa, memang itu suaminya dan istrinya dia, betul ya. Jangan sama suami istri kalau ketemu wah kayak cakar-cakaran, nanti kalau sama orang lain baik-baik, tidak ya. Nah, kesombongan Sanherib ini bahaya. Hasilnya rakyat mendapat kepercayaan kembali karena ayat 11 dan 15. 11 coba dulu baca. Bukan Hizkia. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan Ya. dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? 15. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Sombong. Ini dia menantang Tuhan. Sekarang peperangan itu berpindah antara Lucifer melawan Tuhan, bukan lawan Hizkia rajanya atau lawan siapa, nabi-nabi, tidak, atau lawan pemuda-pemuda dari Yerusalem, tidak, melawan Tuhan. Dia menghujat sama Tuhan dan dia menganggap Tuhan itu kecil. Jadi, sekarang Tuhan bangkit dan Tuhan apa yang Tuhan lakukan? Ayat 21, coba baca. Ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Sudah boleh baca terus di rumah. Ayat 14 sampai 16 sudah. Sekarang ayat berapa? 14 sudah. 15. 14. Siapa pada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu? Pasal 32. Jangan pasal 1. Keliru. Betul. Ayat 12. Ayat lagi saya. Ayat berapa? Ayat berapa? Tadi ayat berapa? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu
dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ngomong 15. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Ya, sudah. Sekarang surat pasal yang sama ayat 17 sampai dengan 18. 17-18. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Dia berani melawan Tuhan. Sekarang Tuhan yang hadapi sebenarnya. Dia memang Tuhan izinkan dia melawan Tuhan. Dia mencela dan menghujat terus terhadap Tuhan. Terus bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Terus Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Terus ayat berapa sekarang? Ayat 20. 20. Enggak, jangan. Ya, sekarang ayat 21 terakhir. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Ya, terus sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Sehingga ia kemalu-maluan. Ya, ini bahasa Indonesia yang canggih. Kembali ke negerinya, kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri. Bukan kandungnya. Anak kandung sendiri. Itu anak darah dagingnya dia sendiri yang membunuh dia. Bagaimana kalau bukan Tuhan yang melakukan? Sehingga yang membunuh itu adalah darah dagingnya dia sendiri. Dia tidak bisa lari dari pembunuhan itu. Ya, terus ketika ia memasuki rumah Allahnya, ketika dia masuk rumah kuilnya itu, wah, serem sekali. Itu Allahnya orang-orang kafir itu semua adalah Allah yang membunuh umatnya. Kalau kita ikut sama mereka, kita juga akan dibunuh sama mereka. Tapi puji Tuhan, Yesus datang tidak membunuh kita, tidak menghakimi kita, tapi Yesus datang, dia yang dibunuh, dia yang mati, dan tetapi dia bangkit pada hari ketiga, dan dia sudah turun di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Sudah, Tuhan begitu baik sekali. Ya, jadi Yesus menutup telinga. Lihat, pada waktu Tuhan Yesus ini roh intimidasi ini banyak orang kena begitu. Jadi dia merasa seperti, ya saya ini seperti takut terhadap satu intimidasi. Padahal itu tidak boleh. Kita tidak boleh takut kepada satu perkataan siapapun dari dari iblis sekalipun. Ya, kita mesti yakin bahwa kita tetap menang. Firman yang kita miliki ini lebih besar, dahsyat daripada roh intimidasi. Intimidasi itu cuma bisa mengintimidir kita, tapi tidak bisa lebih dari itu. Tapi ini firman Tuhan ini bisa merobek segala ikatan kita. Dan Tuhan itu begitu luar biasa. Semua kita diajar oleh Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Ya, sudah. Nah, satu hal lagi, pada waktu Yesus dicobai, jadikan batu ini jadi roti, karena kamu sangat lapar, kamu perlu roti. Ayo, bikin ini jadi roti. Silakan, kamu boleh makan. Tuhan Yesus tidak mau, karena Tuhan tidak mau diperintah sama dia. Kalau Tuhan diperintah sama dia, berarti Tuhan ada di bawahnya dia. Dia diperintah sama setan. Tidak. Sekarang Tuhan bilang, hanya Bapak yang bisa perintah saya, bukan kamu. Kamu tidak bisa. Apalagi saya dalam keadaan kekurangan begini, saya tidak mau tunduk kepada iblis. Apa yang terjadi? Setan itu begitu cepat sekali, dan
telinganya dari roh intimidasi, dan Tuhan Yesus fokus terus kepada firman. Tuhan Yesus bilang apa? Ada tersurat dalam firman Allah, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, ada tersurat. Jangan kamu jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, nanti kamu akan mati sendiri. Itu kalau kamu mati itu urusan kamu, salahnya kamu, bukan salahnya Tuhan. Terus Tuhan yang ketiga, jangan kamu menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jangan menyembah kepada dunia. Itu dunia itu mematikan. Itu seperti tanah yang dipilih oleh Lot, tanah yang subur seperti Taman Eden, dan yang seperti tanah Mesir yang makmur. Tapi dalam tempo 19 tahun kemudian, pada waktu Lot belum jadi orang kaya raya yang paling kaya di dunia, belum, dia masih sementara mau mencapai itu, tapi keburu api dari Tuhan turun, bikin habis. Dia keluar, dia tidak bisa bawa apa-apa. Satu emas berapa tidak dia tidak bisa bawa. Dia mesti keluar dan tidak bawa apa-apa. Dia tanya sama anaknya, mana mama mati. Menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang. Bisa dikasih tahu sama mereka, kalau kamu menoleh ke belakang, kamu nanti akan mati. Kamu jangan menoleh ke belakang. Tapi ini Mevrouw ini, dia terlalu cinta kepada semua perhiasan dia yang emas murni, dan yang liontinnya yang betul-betul yang dari mana-mana. Jadi akhirnya semua tidak bisa dia bawa. Satu pun hasilnya dia itu seperti orang yang di dalam, coba kita baca Amsal Sulaiman, yaitu Khotbah pasalnya ke-6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan, ya. Ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Dikaruniai harta benda, kemuliaan, kekayaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi untuk menikmati itu perlu kuasa. Amin. Nah, dia cuma diberi karunia untuk mendapatkan, tapi tidak untuk menikmati. Pada waktu dia mau menikmati, itu adalah hari terakhir. Itu semua emas peraknya dia habiskan oleh Tuhan. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Penderitaan pakai pahit lagi, pahit hati. Banyak orang, banyak uang, tapi pahit hati, hatinya pahit. Lihat orang itu, lihat dia pahit. Jangan. Ya, kita lebih baik kita makan biasa, tidak terlalu enak, tetapi hati kita tidak pahit, daripada kita makan yang macam-macam mahal, tapi hati kita pahit. Saya lihat orang yang pahit hati itu tidak bertumbuh dalam kasih karunia. Dia tidak bisa berada di dalam Taman Eden, Taman Tuhan. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus 3 kali bilang ada tersurat dalam firman Tuhan, ada tersurat dalam firman Tuhan, ada tersurat dalam firman. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus fokus kepada firman Tuhan. Betul? Tidak fokus kepada percobaannya. Ada 3 percobaan difokus semua. Wah, itu celaka dari orang Kristen kalau memfokus dirinya, berfokus kepada berkat-berkat Tuhan. Nanti lain kali kalau berkat itu diambil, dia nanti marah sama Tuhan. Ada orang hamba Tuhan, kalau dia saksi itu selalu saksi tentang keuangan, kekurangan uang. Terus ya dia mungkin mengeluh sama satu orang, dia akhirnya dikasih duit. Wah, puji Tuhan, selalu Tuhan kasih uang. Ya, tapi jangan ngomong. Kalau ngomong itu bukan dari Tuhan, itu dari si diaken itu sendiri. Jangan kamu bilang ini berkat dari Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia tidak punya apa-apa, dia punya cuma kursi saja, kursinya juga sudah peyot.
bisa peot atau perot bisa miring-miring begitu, bisa mau jatuh. Wah, ini saya masih mesti berdoa untuk kursi yang baru. Betul, kebetulan saya tuh ada diakon, diakonnya pergi beli. Ya puji Tuhan, itu memang juga bisa dikatakan berkat Tuhan, tapi itu dia pakai ngomong dulu, itu seperti memberitahu. Kalau enggak, seolah Tuhan itu enggak tahu. Apa betul Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Amin. Ya, amin. Ya, jangan sudah mengeluh dulu baru sudah nanti dikasih orang. Tidak. Saya tidak mau mengeluh. Saya berdoa. Saya percaya Tuhan saya itu hidup dan Dia akan memberi kepada apa saya butuhkan. Amin. Ya, sudah. Jadi begitu. Jadi fokus firman Tuhan dan mengucap syukur, maka kita akan menang. Kenapa kita mesti mengucap syukur dalam segala keadaan? Kenapa? Karena pada waktu kita mengucap syukur di alam roh itu terjadi peperangan antara mengucap syukur dengan roh intimidasi. Roh intimidasi ini roh takut, dan mengucap syukur itu roh yang mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Itu dua itu musuh. Sudah tidak bisa mengucap syukur kalau sudah masih tetap di dalam keadaan seperti itu. Sudah tidak bisa mengucap syukur. Kalau sudah masih takut-takut, sudah mesti hilangkan roh ketakutan dan sudah keluar sebagai pemenang. Ya, banyak orang Kristen sudah dibebaskan dari roh intimidasi, kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran yang lebih berlebihan. Ya, tetapi dia masih selalu merasa kurang. Itu tidak boleh. Mengucap syukur itu kenapa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan. Jadi kalau ditanya sama orang, kenapa kamu mesti mengucap syukur? Selalu mengucap syukur. Ya, saya mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Saya dalam keadaan baik atau tidak baik, saya tetap mengucap syukur. Karena satu, saya tahu bahwa itu mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Amin. Titik. Kasih titik. Jangan bilang koma. Kalau koma nanti dia bisa buka lagi. Ya, tetapi kalau saya susah, saya tidak bisa mengucap syukur, saya tidak akan mengucap syukur. Karena saya kasih buka. Itu jangan dikasih buka. Titik. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Titik. Amin. Jadi kalau saya mengucap syukur itu kehendak Tuhan, dan saya melakukan itu, dan Tuhan nanti akan memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan. Amin. Ya. Jadi sudah ini kita percaya bahwa Tuhan itu begitu baik. Fokus kita harus selalu kepada menolong orang lain juga. Ya. Nah, mengucap syukur, ya. Musuh kita bukan manusia tapi roh intimidasi. Kalau kita mengucap syukur, suasana akan berubah. Ya, itu memang saya punya pengalaman. Kalau saya mengucap syukur, ya, saya susah. Saya memikirkan begini. Terus saya sadar kemudian saya mengucap syukur. Oh Tuhan, saya mengucap syukur kemarin. Saya berlutut, saya mengucap syukur juga sama Tuhan. Saya amin. Hati saya berubah. Ada sukacita, ada apa yang berubah? Suasana berubah. Itu suasana bicara soal hati. Suasana itu dari hati toh. Kalau hatinya sedih, suasananya sedih. Kelihatan sedih dan dia berada di tengah-tengah suasana yang sedih. Kalau hatinya sukacita, tidak berat lagi seperti tadi, itu roh intimidasi seperti itu. Nah, itu keadaan hati itu membuat suasana juga senang, sukacita. Jadi siapa yang tidak mau kalau suasana hatinya dirubah sama Tuhan? Semua mau. Siapa yang mau? Coba katakan. Banyak yang dituangkan di dalam hati kita, suasana yang baik. Amin. Jadi kita mesti dewasa. Ya, kalau kita dewasa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyanyi dan mengucap syukur. Suasana hati kita dirubah, dan suasana wajah kita juga dirubah. Kamu ketemu sama satu kawan, kamu sudah lama tidak pernah ketemu sama saya. Mukamu kok sangat bercahaya ya, bersinar. Ya, puji Tuhan. Kamu ikut sama saya, nanti mukamu juga bercahaya, belakangmu juga bercahaya. Ya, muka belakang. Ya, oh ya. Dia mau kepingin tahu bagaimana hidup itu. Ayo, kamu nanti saya mau cerita-cerita sama kamu supaya kamu juga mengikuti Yesus. Dan dia mau. Jadi kita jangan muka kamu muka
panjang begitu, kayak kates, lebih panjang lagi dari kates. Ya, nanti kates itu mahal, karena itu enak bisa dimakan. Tapi kalau ini tidak bisa dimakan, ya, jadi harganya juga tidak bisa mahal. Tapi Tuhan itu baik sekali. Amin. Ya, ini sebab begitu banyak, ya, begitu banyak pelajaran-pelajaran tentang ini. Ya, mari kita balik berdiri. Nama Tuhan.